Gini, susah. Karena semua orang ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi presiden, wakil presiden, semua janjinya memberantas korupsi. Termasuk saya ketika kampanye ingin jadi wakil presiden, pokoknya saya sikat korupsi. Tapi dalam praktek nggak bisa. Kenapa? Tersandra oleh orang, karena dia kan perlu politik, perlu uang ketika berpolitik itu. Iya kan, perlu uang. Ini kan harus dikembalikan juga. Apakah Pak Mahfud melakukan sesuatu membersihkan itu? Iya kan? Tapi kan tidak berhasil kan gitu membersihkan ini. Memang tidak mungkin berhasil. Terima kasih Pak Mahfud atas kehadirannya. Ini sebuah kehormatan buat saya nih. Makasih Leon, makasih. Iya. Kemarin kan World Bank sempat merilis sebuah data. Mereka tuh bilang 60% rakyat Indonesia itu miskin. Jadi kalau misalnya kita kalikan, angkanya itu sekitar 170 juta Indonesia itu tuh ada tergolong miskin menurut definisinya World Bank kan Pak. Dan pasti kita kan kepengen banget supaya ekonomi kita itu tumbuh dan income-nya orang itu tumbuh, dan salah satu yang kita harapkan itu adalah kita bisa narik banyak FDI, Foreign Direct Investment gitu. Nah tapi ada beberapa isu-isu yang menghambat FDI untuk datang sehingga pabrik-pabrik ini jadi susah untuk bertumbuh, dan juga yang udah ada pun juga terancam dengan aksi-aksi premanisme gitu misalnya. Kayak kemarin baru ada aksi premanisme saat BYD lagi membangun pabrik. Besok kemarin baru viral lagi saat Pak PP punya perusahaan Chandra Asih. Ini kalau misalnya orang yang biasa kan mungkin oke lah dia bisa kena premanisme. Tapi kalau misalnya selevel orang terkaya bisa kena, boro-boro UMKM dan orang kayak kita. Nah, tapi, jadi yang saya pengen nanya ke Bapak, kira-kira trennya apa ya? Kenapa aksi premanisme ini masih bisa terjadi sampai tahun 2025? Iya, kalau ditelusuri sebabnya tentu banyak. Antara lain karena memang ada yang memelihara. Memelihara itu kadangkala kepentingan politik tertentu gitu ya. Bisa dia memelihara preman juga. Memelihara preman untuk kekuatan dukungan, bahkan juga mungkin untuk kekuatan finansial gitu. Jadi memang itu problem lama kita, dan sekarang yang kita lihat ada sesudah pemerintah agak tegas agar premanisme diberantas, ya sudah mulai ada kan, sudah ribuan orang ditangkap, tetapi itu baru preman jalanan ya. Padahal ini sebenarnya yang memicu persoalan itu antara lain preman terorganisir. Ada yang berbaju ormas kan gitu. Kalau yang jalanan itu ya sudah lama, banyak sekali preman jalanan itu. Misalnya suka ngutip di jalan, meskipun terkadang semula orang ini kan baik-baik aja dan kita welcome mereka. Taruhlah Anda mau berbelok di suatu tempat sulit, itu kan sering ada orang bantu minta uang Rp1.000, Rp2.000. Itu kan membantu kita juga dan kita bersedekah juga. Tapi lama-lama ini diorganisir oleh kelompok tertentu, ada yang ormas, ada yang kemudian menampakkan diri organisasi. Anak yang tadinya baik-baik itu menjadi sangar kepada orang. Kalau dikasih 5.000 minta lagi, kalau macam-macam gitu, ngancam-ngancam gitu. Dan itu yang sekarang banyak. Dan yang sekarang di tangan ini yang kita lihat semuanya ya, paling tidak sepanjang yang saya ikuti, yang kita lihat semua preman-preman perorangan jalanan yang belum terorganisir. Sementara yang terorganisir itu banyak. Tetapi juga ada hal menarik gitu ya. Ketika Grip Jaya Jawa Barat itu mengintrodusir preman berdasi. Dengar ya. Preman berdasi itu artinya loh, kami preman kan karena bukan hanya ASN. Lah ASN-nya juga, birokrasinya juga preman. Kalau ada orang ngurus apa di pala, diminta ini, punya urusan tidak diselesaikan kalau tidak dibayar gitu. Itu kan preman juga gitu kan. Nah ini menarik, sehingga perbaikannya itu kalau bicara preman untuk ketertiban itu juga birokrasinya diperbaiki. Jangan suka malah orang gitu ya. Anda punya urusan ke birokrasi gitu, itu kan terkadang Anda tidak digubris kecuali bayar. Urusan Anda nih masuk letakkan di bawah. Nanti sudah di atas gitu ada orang lain lagi yang membayar, punya Anda turun lagi gitu. Itu kan sering sekali terjadi yang begitu. Itu ya yang disebut preman berdasi. Atau kalau minta izin apa suruh bayar berapa dan sebagainya. Nah oleh sebab itu ya mari
Kita perbaiki preman tuh mulai dari kantor-kantor pemerintah juga. Preman-preman berdasi itu ya, yang mengadakan pungutan-pungutan secara tidak sah, mengabaikan tugas-tugas pelayanan kepada publik, itu juga harus diperbaiki. Tentu yang di bawah itu harus diperbaiki karena itu mengganggu ketentraman masyarakat juga. Nah, saya ada 2 pertanyaan tambahan, tapi saya mau bahas satu-satu dulu. Soalnya kan premanisme ini ada 2 nih. Berarti nih ada yang tadi kan yang di luar jalanan, ada yang berdasi, bahkan yang di level instansi gitu kan. Nah, tadi kan ada 3 kalau gitu. Satu yang di jalanan tidak terorganisir, yang kedua terorganisir dalam baju ormas, lalu yang ketiga yang berdasi itu pejabat. Nah itu yang koruptor tuh. Oke, kita bahas satu persatu nih Pak. Soal menarik. Tadi kan Pak Mahfud sempat bilang bahwa oknum ini ada yang dipelihara, premanisme yang dipelihara untuk keuntungan politik tertentu gitu kan. Maksudnya pelihara itu apa Pak? Kayak untungnya apa buat orang yang memelihara ormas itu, untungnya apa? Mungkin satu sumber dana bisa. Sumber dana maksudnya? Bisa saja. Dia kan suka, kalau kelompok preman yang terorganisir itu kan suka melindungi pembalakan hutan dan sebagainya preman. Tanah-tanah kosong diambil oleh preman. Nanti yang melindungi ini dapat gitu. Atau yang membuatkan proses-proses itu dapat. Nah, sekarang nampaknya premanisme yang seperti ini sudah mulai bergeser ya. Zaman dulu organisasi ini, sekarang mau digeser ke ini, dan kemudian mungkin mengganggu, bikin ribut gitu, lalu pemerintah tegas preman apapun harus disikat. Tapi sementara yang sudah disebut, wah yang melakukan premanisme di sini, organisasi ini tidak disentuh. Yang disentuh ini yang di pinggir jalan tuh, yang sedang nyetop orang tangkap, semua tangkap, yang di pinggir jalan, yang tidak ada organisasinya. Dan itu orang cari makan, iya kan, orang cari makan gimana mau makan, enggak ada. Lalu dia menjadi Pak Ogah di pinggir jalan gitu. Atau ngutip kecil-kecilan di pinggir jalan, kadang-kala kemudian ada yang maksa juga gitu kan. Nah itu yang kayaknya baru ditangkap. Berarti ditangkap bisa dibilang level bawahnya. Level bawah, yang level ormas meskipun sudah disebut gitu ya, peristiwa dan ininya belum ada. Gitu. Tadi maksud dipelihara berarti ormas ini atau yang melakukan aksi premanisme ini kan berarti mereka akan mendapatkan dana gara-gara mereka melakukan aksi yang tidak boleh, misalnya memalak gitu kan. Berarti itu ada setor sampai atas tadi yang Bapak bisa bilang. Bisa jadi store, bisa jadi hanya dijadikan bodyguard. Ya, saya biarkannya cari uang sendiri tapi jaga nih. Saya bisa jadi begitu. Ini kan semua spekulasi karena itu semua tidak resmi bahwa mereka bekerja seperti itu dan sebagainya. Tapi orang tahu, misalnya sebuah organisasi yang tidak jelas punya gedung sekian banyak, menyita tanah sekian banyak, punya motor sekian banyak, gitu kan? Dari mana itu kan? Kan mesti bekerja secara gelap karena itu tidak ada pajaknya, tidak ada laporannya, kan harus dianggap gelap. Kekayaan seperti itu yang tidak ada laporannya, tidak ada pajaknya, gitu. Kan harus dianggap gelap, sehingga kemarin disita kan oleh KPK, ya harus dianggap gelap gitu. Nah ini yang harus diselesaikan menurut saya. Tidak penyelesaiannya itu tidak karena kepentingan politik sesaat atau karena orang apes gitu, tahu apes. Orang menjadi preman udah tidak punya lagi cantolan, secara politik habis, patternnya sudah tidak melakukan politik, diambil kan. Itu namanya orang apes gitu. Sementara yang merasa punya cantolan, saya temannya pejabat ini, saya bisa menentukan pejabat ini dan seterusnya gitu. Kan itu yang sekarang menjadi masalah kita. Terus kalau misalnya kita ngomongin tadi, berarti kan core masalahnya nih yang level atasnya ini kan berarti belum terlalu ditangani. Apa sih yang menyebabkan aksi premanisme yang di level atasnya, bukan yang Pak Ogah, bukan yang mencari makan, itu tidak di handle dengan baik sampai tuntas, itu apa? Ya itu mestinya pertanyaan itu kepada mereka yang wajib menyelesaikan itu. Siapa yang wajib menyelesaikan? 1, presiden. 2, aparat keamanan, polisi. Kemudian pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, Kemhan. Mereka yang harus menjawab kenapa Anda tidak terselesaikan ini di masyarakat. Lalu karena jawaban resmi tidak ada, orang berspekulasi ini berkolusi. Ini korupsi, maka masuk ke pernyataan Anda tadi, kalau di Indonesia itu
biaya untuk investasi terlalu mahal gitu ya. Karena pejabatnya tuh korup. Nah, betul pejabat korup? Betul, karena itu hasil sigi lembaga internasional yang namanya Masyarakat Transparansi Internasional. Itu sudah menyebut di Indonesia itu mahal karena Anda mau berinvestasi ke sana, mau menurut aturan tidak bisa. Ketika mau menurut aturan, dipaksa untuk tidak ikut aturan, asal bayar, urusannya lancar. Orang luar kan takut. Anda misalnya gini ya, mau berinvestasi, Pak Mahfud saya berinvestasi. Ini saya mau ikut ketentuan undang-undang, bayar ini sekian, jumlahnya 12 miliar lah karena saya investasi mungkin 100 juta US dollar. Saya bayar ya 12 miliar. Lalu saya bilang kan, usah 12 miliar Mas Leon, 5 miliar aja. Nanti kami atur. Nah sisanya 7 miliar kita bagi 2. Sehingga Anda nanti hanya mengeluarkan 8,5 M, saya dapat 3 M. Urusan lancar. Lah Anda orang luar negeri kan tidak mau. Loh, kalau saya nanti sedang jalan tangkap gimana? Iya kan? Itu sebabnya investasi dari luar itu sulit. Bukan hanya dari luar. Ketika saya running untuk Pilpres itu, orang-orang dalam yang mau investasi itu dipersulit. Sehingga tidak ada kepastian hukum di negara ini. Kadang-kala kalau negara punya anggaran 200 triliun untuk apa gitu ya, untuk kegiatan masyarakat. Nah pejabatnya tuh bikin proyek sendiri, bikin perusahaan sendiri. Lalu itu masyarakat itu tidak kebagian. Yang ingin berusaha, ingin dapat itu sudah dipegang perusahaan itu. Ini main dengan pejabatnya. Kan gitu. Itu sebabnya dikatakan ya di Indonesia susah dong untuk iklim investasinya. Dan kalau iklim investasi yang seperti ini tidak dibersihkan, terus kapan Indonesia mau mulai tumbuh dengan baik? Gitu kan? Itu kan persoalannya. Dan itu hasil sigi ya yang diumumkan secara resmi baik oleh Bank Dunia maupun oleh masyarakat internasional Indonesia maupun yang kecil-kecilan, yang lokal misalnya ICW selalu mengumumkan hal-hal kayak gitu. Betul. Bahkan yang pengalaman saya yang tadi misalnya dari harga 12 M, habis itu kita kerjasama, misalnya nih saya dikasih pilihan 8,5 M, jadi bisa dapat 3 M. Yang terjadi kadang-kadang pengalaman pribadi sih Pak sebenarnya. Terjadi suruh nambah lagi atau apa? Orangnya ganti. Betul. Orangnya ganti. Jadi saya harus bayar yang ini, bayar yang itu juga. Bukan. Ini saya pengalaman di Afrika saya dengar gitu. Dulu cerita. Banyak. Di sini betul. Jadi tiba-tiba orangnya ganti. Sesudah peraturan berubah. Ini peraturannya begini, terus ini jalan-jalan. Ketika ini sudah jalan setengah, peraturannya berubah lagi. Ini hilang nih investasinya orang nih, gitu. Terus gimana? Tidak ada jaminan kepastian hukum seperti ini. Dan pemerintah ini sudah tahu ini. Gitu. Nah makanya itu kan yang bikin pasti semua orang mikir kan, termasuk pengusaha mikir gitu. Iya kan, pertanyaannya kepada pemerintah sekarang, kenapa kok nggak bisa sudah tahu masalahnya kok gitu, dan sudah dipidatukan bahwa itu masalah kok nggak selesai juga kan gitu kan. Ya. Nah berarti ada kan di tubuh pemerintah itu memang elemen-elemen yang sudah rusak, sudah busuk gitu kan, itu udah pastilah gitu. Iya, sebenarnya ada satu orang yang nanya nih Pak. Cuman dia tuh nanya, Pak Mahfud kan 4 tahunan menjabat sebagai Menko Polhukam. Ini ada kemarin jadi menteri. Apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga menghambat dan tidak bisa menyelesaikan isu korupsi ini? Begini, pertama kalau itu ditanyakan kepada saya, apakah Pak Mahfud melakukan sesuatu membersihkan itu? Iya kan? Tapi kan tidak berhasil kan gitu membersihkan ini. Memang tidak mungkin berhasil kalau orang. Ini harus sistem orang yang paling pimpinan paling tinggi. Oleh sebab itu kalau mau bertanya keberhasilan orang itu jangan dikaitkan dengan keadaan nasionalnya. Pada prestasi di lingkungannya. Misalnya Anda mau bicara Mari Muhammad tuh bagus ya anti korupsi ya gitu. Kan orang percaya itu semua. Tapi jangan tanyakan apakah Mari Muhammad menyelesaikan korupsi di Indonesia? Enggak. Sesudah ada Mari Muhammad di kantornya sendiri banyak korupsi, tapi orang tetap mengenang Mari Muhammad itu orang yang baik, iya kan? Apakah orang seperti Artijo Alkostar itu bagus enggak bagi penegakan hukum? Bagus, legendaris, anti korupsi betul ya. Apakah Mahkamah Agung sesudah ada Artijo bersih? Tidak. Karena apa? Ini politiknya, lingkungan politiknya, bukan orangnya. Gitu. Oleh sebab itu
Yang harus dibangun itu bagaimana setiap lingkungan politik itu, lingkungan institusi pemerintahan, lingkungan institusi negara itu pimpinannya itu yang bersih betul. Jangan berkolusi di antara pimpinan. Kalau saya jadi ini, kamu saya angkat jadi ini. Nanti saya minta ini. Kan itu kan teorinya. Anda mau, misalnya saya presiden ya, presiden Afrika lah, bukan presiden Indonesia. Leon saya mau jadi menteri. Oke, Leon, kamu saya angkat jadi menteri ya. Tapi dalam setahun saya perlu dana sekian loh. Misalnya ke Anda, oh siap jadi Perdana Menteri di Afrika gitu, Pak Mahfud presidennya misalnya. Kira-kira situasinya kayak gitu, karena biaya politik itu mahal. Oleh sebab itu harus timbul kesadaran kolektif kita sekarang. Kita tuh mencari pemimpin yang benar, yang berani menjelaskan bahwa ini masalah kita dan kita harus gunting dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Berarti kalau kayak gitu solusinya apa, Pak? Apakah berarti kita berharap dan menunggu atau suatu saat nanti bakal ada? Kalau saya sudah sering katakan solusinya itu hanya ada di satu orang sekarang, seorang presiden. Harus punya komitmen yang kuat lalu diimplementasikan komitmen itu ke dalam pemerintahan sehari-hari. Kalau misalnya orang bicara saya kejar koruptor sampai ke Antartika, oke. Nggak usah ke Antartika, itu yang kantor sebelah, ini laporannya. Lah itu dulu gitu. Lalu di Antartika kan ada koruptor. Iya kan? Salju yang banyak di sana. Atau ke lubang tikus gitu. Nah, ini sebenarnya ya hanya perlu bahwa apa yang dipidatukan, apa yang dikomitmenkan. Tuh lihat yang di sebelah saya ini siapa sih? Apakah dia terikat dalam sebuah saya terikat ketergantungan politik kepada dia, atau saya punya hubungan apa dengan dia, kan sebenarnya harus clear di dalam ketata pemerintahan kita. Jadi nggak bisa dong Anda, loh Bapak dulu jadi menteri kok Indonesia tetap jelek gitu. Ya memang menteri bisa memperbaiki, nggak ada siapapun. Anda bilang siapa sih orang yang paling bersih di Indonesia, paling santun, lurus atau taruhlah orang nyebut Muhammad Hatta, ahli koperasi, ahli ekonomi, hidupnya sederhana, selalu menyerukan anti korupsi. Tapi Pak Muhammad Hatta sudah lama hidup tidak bisa menyelesaikan korupsi di Indonesia. Karena harus ada komitmen dan kekompakan kita tentang nilai-nilai anti korupsi ini. Apakah udah saking melebarnya praktik korupsi ini sehingga mulainya dari mana gitu, apa kayak untuk bersih-bersihnya gitu? Soalnya susah. Karena semua orang ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi presiden, wakil presiden, semua janjinya memberantas korupsi. Termasuk saya ketika kampanye ingin jadi wakil presiden, pokoknya saya sikat korupsi. Tapi dalam praktek nggak bisa. Kenapa? Tersandra oleh orang, karena dia kan perlu politik, perlu uang ketika berpolitik itu. Iya kan, perlu uang. Ini kan harus dikembalikan juga uang itu, atau orang itu diberi konsesi untuk mengumpulkan uang karena dia sudah menyumbang. Itu bukan rahasia. Tetapi maksud saya kalau ini dilakukan secara fair kan tidak apa-apa begitu. Oke, kamu menyumbang, ini kamu kasih saya konsesi ini, tapi jangan berlebihan, merusak alam, berlebihan gitu. Menurut aturan aja, cuma atas kewenangan saya sebagai pemerintah kamu saya beri keleluasaan lebih dari yang lain, kan tidak apa-apa karena kamu sudah mendukung dan ini bagian dari hak saya. Tapi jangan sampai merusak alam, terus diperlebar lagi tataran korupsinya dan sebagainya. Sehingga terus terang gini loh, setiap pertanyaan seperti yang Anda tanyakan, gimana Pak caranya? Tidak ada yang bisa menjawab, tidak ada. Semua tuh teori-teori harus begini, itu sudah gini loh. Gini, banyak yang bilang begini, seperti Leon ini tanya, Pak, gimana caranya kalau membuat undang-undang ini? Sudah dibuat semua undang-undang yang diperlukan untuk memberantas korupsi itu selama ini dibuat. Kita membentuk KPK, membentuk MK, membentuk KY, membentuk macam-macam, kita bentuk semua. Komisi Persaingan Usaha, iya toh, macam LKHPN, macam-macam. Nggak jalan. Paling jalan setahun gitu, sudah itu rusak lagi, malah ikut rusak semua nih, pagar-pagarnya jadi rusak semua. Kenapa? Kenapa ya? Iya, orang tidak ada yang bisa
mengawal bahwa itu bisa berjalan dengan baik. Kepemimpinan kita itu tidak lahir dari proses alamiah, misalnya seperti Bung Hatta dan Bung Karno misalnya, yang lahir dari bawah. Sekarang semua orang mau jadi pemimpin biayanya mahal. Jadinya ya tanda petik tersandra. Tidak bisa berbuat banyak. Nah, saya melihat sekarang keinginan berbuat banyak itu mudah-mudahan ya, saya melihat ada pada Pak Prabowo dengan melakukan langkah-langkah. Mungkin sekarang saya menganalisis gini, Pak Prabowo ini menata orang. Siapa yang nakal-nakal dikandangi dulu, dijadikan temannya ini agar tidak melawan. Lalu dia perintahkan, ayo bongkar nih korupsi, suruh pagar laut. Itu kan Pak Prabowo dulu yang nyuruh. Saya bicara dengan Pak Prabowo marah betul tuh, pagar laut gitu. Sikat katanya. Ini kan Pertamina yang selalu menjadi isu bahwa sumber korupsi di Indonesia itu ada 4. 1 Pertamina, itu dulu ya teori. 1 Pertamina, 2 bea cukai, 3 perpajakan, itu tempat korupsi, dan keempat pertanahan. Nah, ini Pak Prabowo sudah mulai korupsi di pertanahan. Itu kan pagar laut itu kan pertanahan ya. Agraria itu kan termasuk laut, udara dan sebagainya. Nah, ini bongkar dari pagar laut. Itu karena pengelolaan alam dan pertanahan, hutan-hutan apa itu kan, nikel dan sebagainya kan. Kemudian sekarang Pertamina, iya kan? Ada judol yang sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Oleh Pak Prabowo bongkar itu semua, gitu kan? Ini di zaman Pak Prabowo itu terjadi. Nah, tetapi rupanya ya sesudah ini menyentuh pejabat atas, ini awas loh. Urusan pagar laut itu bukan hanya urusan kepala pertanahan kabupaten, tapi ke atas lagi, bisa ke dirjen, bisa ke menteri, bisa ke siapa lagi. Maka diturunkan nih, yang tadi Gala ini turun ke seorang lurah bernama Arsin, lurah Kohot namanya. Lalu hanya dia katanya. Nah, di sini lalu kasusnya macet. Judol, Anda tahu judol? Begitu digerebek 27 orang ditangkap. 1 ditangkap di Singapura, ada yang di Medan, ada, pokoknya 27 masa. Sekarang tinggal sekali lagi. Nanti otaknya akan masuk menjadi tersangka. Hilang sekarang. Hilang. Ya kan? Pertamina sama juga. Ketika Pertamina ditangkap tuh 9 orang betul ya? Yang direksi 3 perusahaan anak perusahaan Pertamina itu kan, Pak Jaksa Agung udah ngomong di DPR, ngomong juga di Metro TV dalam acara Q&A. Pak, ini kok hanya 9 direktur itu? Sebentar lagi yang di atasnya. Katanya waktu itu 90 hari lalu. Sebentar lagi yang di atasnya. Tunggu tanggal mainnya, kata Pak Jaksa Agung. Ini sudah 90 hari yang di atasnya enggak ada. Apa itu yang terjadi? Kalau kepentok dengan pejabat, ini macet. Kalau kecempot dengan oligarki, macet. Oligarki dan mafia, macet. Nah, itulah sebabnya saya melihat kenapa ya Pak Prabowo, ini masuk nih. Kenapa Pak Prabowo menunjuk TNI untuk mengawal kejaksaan? Sepertinya kejaksaan ini tidak berdaya sehingga perlu dikawal oleh TNI. Kenapa TNI? TNI relatif bersih. Sejak zaman reformasi TNI itu bersih karena tidak diberi kerjaan apa-apa. Adalah oknum-oknum pencoleng, bisa disebut orangnya, bisa jumlahnya. Tapi secara institusi dia terbaik kan. Sehingga Pak Prabowo kalau gitu saya angkat aja nih TNI untuk ngawal kejaksaan. Analisis saya begitu. Sehingga sebenarnya pengangkatan TNI, kerjasama TNI dengan kejaksaan, mengawal kejaksaan itu melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang. 2 undang-undang minimal dilanggar. 1, Undang-Undang Kejaksaan mengatakan anggota kejaksaan itu, jaksa dan keluarganya berhak. Aja ditulis kata berhak. Berhak itu artinya harus diproses, bukan dibiarkan. Untuk digunakan diproses. Berhak untuk mendapat perlindungan atas keselamatan jiwa, termasuk keluarganya. 1 kan? Berhak. Karena ada ancaman-ancaman seperti itu. Terus ada ketentuan hak untuk mendapatkan perlindungan itu dilakukan, diminta kepada
Kepolisian Republik Indonesia, bukan kepada TNI. Jelas disebut kepada kepolisian. Hati? Tidak boleh kan? Melanggar undang-undang kan ini? Satu. Melanggar undang-undang kejaksaan. Sekarang undang-undang TNI. Undang-undang nomor 3 tahun 2025. Yang dulu, yang tadi itu kejaksaan undang-undang nomor 11 tahun 2021. Tahun 2023. Undang-undang yang terbaru. Yang tadi itu bahwa harus polisi yang melindungi. Karena yang terbaru. Undang-undang TNI terbaru mengatakan dalam rangka tugas operasi selain perang, TNI itu bertugas melindungi objek vital nasional. Ya kan? Nah, ketika akan melindungi objek vital nasional ini, tentu yang menentukan objek vital nasional itu siapa? Yang menentukan objek vital nasional itu adalah presiden. Nah, di dalam seluruh peraturan perundang-undangan tidak ada kejaksaan itu disebut objek vital nasional. Tapi ada peraturan presiden nomor 63. Ya, kemarin saya keliru nyebut kepres, tapi ini perpres. Perpres nomor 63 yang sekali lagi menyatakan bahwa perlindungan untuk hak untuk objek vital nasional itu dilakukan oleh Polri, ya, bukan TNI. Jadi suatu instansi boleh menetapkan diri itu sebagai objek vital nasional, misalnya BI misalnya, kan itu bahaya kan kalau tidak dijaga. Itu disebut objek vital nasional. Pelabuhan internasional, ya kan? Itu semua harus dianggap objek vital nasional yang dijaga oleh Polri. Instansi kalau mau minta kerjasamanya dengan Polri. Di Perpres ini juga disebut kalau mau melibatkan TNI boleh, tapi Polri yang minta. Bukan instansi minta ke TNI, Polri yang minta. Itu aturannya. Polri yang minta TNI. Ini objek vital nasional terganggu. Aparat saya tidak cukup. Tolong TNI turun di sini. Gitu. Tapi kenapa sekarang kok tiba-tiba TNI langsung ke kejaksaan? Pasti kalau keyakinan saya ini arahan presiden. Tidak boleh dong kok jadi TNI. Pasti karena presiden sudah oke. Sekurang-kurangnya, ya kan? Kenapa presiden oke? Ya itu tadi. Karena itu kejaksaan tuh mungkin harus dilindungi ketika akan mendobrak korupsi dan sebagainya itu selalu terhambat oleh entitas ini, pejabat-pejabat berdasi yang saya katakan bahwa preman itu ada di kantor pemerintah sebenarnya. Itu benar tuh orang Grip Jawa Barat tuh yang bilang, loh premanisme ada di kantor, cuma kami bukan pegawai negeri, yang sana pegawai negeri kan itu preman juga kan? Iya kan? Ini ada di situ, di sana pejabat sih sama-sama preman. Maka menurut dugaan saya ya itu disuruh oleh presiden. Nah kalau disuruh oleh presiden itu bisa karena ketentuan itu diatur oleh Perpres itu tadi. Presiden tinggal, Perpres kan saya yang buat. Saya bisa ubah satu pasal bahwa dalam keadaan tertentu minta perlindungan kepada TNI saya izinkan, kan bisa begitu presiden. Kalau tidak ada itu tidak boleh. Karena semua peraturan melarang itu. Gitu kan? Berarti sebenarnya analisa Pak Mahfud melihat itu sebagai hal yang positif atau? Saya melihat positif untuk jangka pendek karena ternyata kejaksaan itu macet-macet terus, sementara Polri tidak memberi dukungan yang cukup. Itu terhadap itu. Kejaksaan macet-macet terus, terkadang dalam perkara-perkara biasa itu terjadi pingpong. Perkara itu dilempar oleh Polri, lempar kejaksaan ini, kata jaksa ini salah, lempar sana, lempar sini, belum sampai perkaranya hilang. Kasus Kohotin ya, kasus pagar laut itu kan gitu, rakyat ribut atas perintah presiden harus dibongkar tuntas, pagarnya harus diruntuhkan, kasusnya dibongkar, siapa nih pelakunya, itu perintah presiden. Terus itu ternyata sesudah diproses hanya seorang lurah yang bernama Arsin. Ini tidak sesuai dong dengan perintah presiden. Arsin
Ini kan pagar laut itu 16 kilometer, 16 kelurahan, mencapai ratusan hektar kan. 16 kelurahan, Arsin itu hanya lurah satu, lurah di Kohot. Masa dia bertanggung jawab atas ini semua? Kenapa ini semua tidak? Dia ini kan ini pasti ada di atasnya kan? Nah, ini ketemu di atas gitu kan sudah disebut lah perusahaan ini, nama pengacaranya ini, nama yang jual-jual hukum ini kan sudah ada semua itu, tapi turun. Oh, hanya Arsin, serahkan kejaksaan, dikembalikan lagi kejaksaan. Ini korupsi. Diperiksa lagi, belum ada korupsi, kembalikan lagi. Nah, kenapa yang begitu? Sehingga saya katakan mungkin Pak Prabowo benar menyuruh TNI langsung aja dulu. Yang penting jangan permanen, karena itu melanggar undang-undang kalau permanen. Kalau namanya ad hoc itu kan sebentar. Cuma ini menjadi melebar ndak karuan, karena seharusnya kalau memang itu maksudnya Pak Prabowo kan cukup di kota-kota besar. Iya kan? Kenapa harus di setiap kejaksaan di luar Jawa, di daerah-daerah yang bukan ibu kota provinsi itu rasanya baik-baik aja tuh, ndak perlu dikawal oleh TNI. Gitu. Nah, kan kalau misalnya kita ngomongin mengenai korupsi ini kan ada 2 cabang. Nomor 1 itu dia bayar supaya ada yang izin yang dirubah atau ada intinya dia rakus gitu, korupsi yang tidak baik gitu. Yeah. Tapi ada satu cabang lagi yang ini cerita di luar negeri gitu ya, misalnya luar negeri di Afrika. Di Zimbabwe. Nah, di Zimbabwe betul. Biar nggak ditangkap. Betul. Itu adalah orang ini tuh sebenarnya mau berbisnis dengan biasa, dengan normal, dengan dia tuh apply izin segala macam, tapi izinnya tidak dikeluarkan sampai dia bayar baru dikeluarkan. Sehingga kan bisa dianggap juga, nah ini koruptor juga nih, penjahat juga, yuk kenapa bayar gitu. Koruptor dia. Nah, sehingga gimana caranya? Soalnya kan sekarang orang yang baik pun juga dianggap penjahat kalau misalnya kita pakai definisi itu kan. Iya. Gimana? Apakah nanti kalau misalnya kita jadi nangkap korupsi pun juga penting, tapi gimana cara membedakan ya? Apakah jangan-jangan yang ini nih tangkap nih yang baik gitu, yang jahatnya malah duitnya gede, lepas nah itu, gitu. Itu menurut saya tinggal pada penegakan hukum. Penegakan hukum itu kan ada prosedur-prosedur. Kita menilai prosedurnya gimana. Bukan hanya Anda bayar, kalau ndak bayar ke saya ndak keluar izinnya, baru bayar keluar izin. Sudah bayar pun ke saya, kalau ada orang lain bayar lebih mahal, dikembalikan uang dan ambil orang mahal. Mungkin nggak dikembalin juga kali. Mungkin nggak dikembalin juga. Nanti kalau dia lapor, dibilang kamu nyuap. Nah ini ada pengusaha yang banyak lapor kayak Pak, gimana ya? Kami mau ngurus perizinan diminta uang. Nah kalau ketahuan kami dilaporkan oleh yang minta uang itu bahwa kami nyuap, gitu. Padahal kami diperas, gitu. Karena kalau kami tidak bayar, perusahaan kami yang mati. Kami punya ribuan karyawan. Itu ada yang lapor seperti ini. Nah berarti apakah solusinya itu gimana ya? Apakah misalnya nih contoh, kan case ini kan udah saking banyaknya yang terjadi. Jadi kalau misalnya mau ditangkap semua juga nanti orang juga bingung soalnya perputaran ekonomi kita jadi mandek, ya kan, yang lagi proses izin juga jadi mendingan nggak mau ngasih. Apakah mendingan itu dikasih cut off? Jadi yaudahlah yang kemarin-kemarin saya tutup mata gitu. Tapi ke depannya awas ya jangan sampai gini lagi. Bagus. Itu pertanyaan yang bagus. Begini, satu sebelum itu. Teori yang selalu dikatakan di dalam berbagai ilmu pemberantasan korupsi itu bahwa untuk meretas korupsi itu harus kepalanya yang bersih. Kalau kepala ikan itu kalau rusak di kepala seluruh tubuh rusak. Oleh sebab itu kalau Indonesia rusak pasti di atas rusak, pasti gitu. Gitu kan? Nah, oleh sebab itu kalau dikatakan pasti di atas rusak, pucuk-pucuk lembaga negara itu ketua Mahkamah Agung, ketua pengadilan, ini kan kepala-kepala nih, ketua pengadilan tinggi negeri, kepala bea cukai, kepala apa menteri, ini kan pucuk-pucuk. Lalu di Pak Presiden menjadi sebuah satu rangkaian buah gitu, itu bersinergi dengan baik kan bagus, tapi itu kan sangat teoritis. Maka gimana sih kalau lupakan saja. Nah ini dulu tahun 2001 saya pernah membuat satu materi rancangan undang-undang untuk memutus korupsi itu 2 cara. Satu caranya lustration policy, di mana semua orang itu dianggap salah, meskipun tidak salah, tapi dibuat oleh undang-undang. Semua mantan pejabat, hakim apa diganti.
Pejabat ini tidak boleh berpolitik 10 tahun, enggak boleh. Gitu. Saya buat rancangan itu, namanya lustration policy. Pecat semua, ganti yang baru. Di beberapa negara ada, bahkan ada hakim di sebuah negara itu, hakimnya dipecat semua lalu nyewa hakim dari Inggris, dari Amerika. Iya, ada di Georgia. Inggris, Amerika, Belanda dipilih ganti hakim selama setahun. Lalu ini disiapkan hakim-hakim baru bersih. Itu namanya lustrasi. Atau kalau Anda tidak berani ilustrasi, kasihan dong, ini kan dulu kan rusak, sekarang kena rusak, masa mau tidak boleh berpolitik. Oke, kalau begitu putihkan. Maafkan aja udah, kita mulai dari yang baru. Iya. Nah, mana kalau tadi lustrasi itu sama dengan amputasi, kalau ini pemaafan, pemutihan, national pardon namanya. Itu bisa dilakukan seperti di Afrika Selatan, korupsi dan pelanggaran HAM itu diputihkan semua. Kamu semua bersih, tidak ada salahmu, ayo bersama sekarang. Bagus kan Mandela. Kalau ngelanggar lagi campur dengan Cina, potong leher. Gitu kan. Nah, saya pernah mengajukan ini dulu. Waktu saya jadi Menteri Kehakiman sebentar. Saya buat ini catatan-catatan akademis termasuk apa yang saya usulkan pada waktu itu? Rancangan undang-undang pembuktian terbalik. Saya jadi menteri 3 tahun. Gaji 3 tahun itu berapa sih? Taruhlah 3 tahun itu 3 miliar. Kok sesudah 3 tahun saya jadi menteri kok kekayaan saya 7 miliar? Berarti saya korupsi kan? Pembuktian terbalik akan mengatakan kamu korupsi 4 miliar. Karena hakmu hanya 7 miliar kok. Sekarang 4. Buktikan. Jangan jaksa yang buktikan. Kamu buktian dari mana hartamu. Nah, buat si Leon buat, Pak, saya tuh dapat hadiah dari teman mobil nomor sekian. Ini dari saudara saya. Ini warisan. Ini kenaikan NJOP. Ini saya dapat lotre tanggal sekian. Ini butrinya. 7 miliar. Bersih. Kalau tidak itu korupsi. Dulu saya sudah mengajukan rancangan undang-undang itu. Ya, tapi saya waktu itu jadi Menteri Kumham itu 3 minggu. Karena Gus Dur terus jatuh. Ya, saya di... Oh, ini yang versi yang dulu berarti? Ya, makanya dulu. Oh, yang dulu. Cerita iya, dulu. Iya, iya. Nah, Anda kan pernah tanya tadi, gimana bisa enggak sih dilupakan? Ada teorinya dan sudah pernah kita usulkan. Gitu. Untuk kasus kecil sudah pernah diusulkan untuk tax amnesty kan? Gitu. Gitu. Diputihkan hartanya gitu. Tapi kalau sudah diputihkan jangan ngelakuin lagi. Jangan melakukan lagi. Itu melalui undang-undang secara terbuka. Gitu. Tapi ini terlalu teoritis. Orang tidak ada yang berani masuk ke acara itu, ke agenda itu untuk membahas itu. Bahkan saya kemudian tanya, saya kan jadi Menkumham tahun 2001, namanya dulu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Nah, tahun 2004 saya menjadi anggota DPR. Nah, ketika jadi anggota DPR saya tanya ke Menkumham, saya dulu waktu jadi menteri punya rancangan loh. Undang-undang saya serahkan agar ini terus dipelajari. Gimana kok enggak diteruskan? Waktu itu yang menjawab Dirjen Peraturan Perundang-undangan Oka Mahendra. Pak, itu sudah dibahas usul Bapak, tapi tidak ada yang setuju. Iya, kenapa enggak setuju? Nanti Pak, kalau ada undang-undang ini bisa dijadikan alat memeras oleh kejaksaan, oleh kepolisian. Orang datang ke tempatnya Leon misalnya, hartamu seharusnya 4 miliar, kok punya 7 sekarang. Pasti kamu korupsi, gitu kan. Udah bagi 2 dong, lebihnya. Lalu diberi surat, ini bersih. Ini bersih. Bisa dijagian gitu Pak, korupsi makin banyak loh katanya. Lalu kalau asumsinya begitu ya, kan yang harus diperbaiki kejaksaannya dan kepolisiannya pada waktu yang sama kan. Ada sistem pengawasan juga agar tidak melakukan itu. Kan ada masyarakat, ada media, lalu dibentuk satu lembaga lagi yang menilai gitu, sehingga jaksa itu pada proses hukumnya aja, bukan pada cara penghitungannya misalnya, gitu ya. Jadi teori-teori itu sudah pernah dimunculkan semua, tapi ya nggak tahu sampai keadaannya seperti sekarang, kita nunggu Pak Presiden aja seperti apalah, ya kan? Itu konsekuensi dari seorang dipercaya menjadi presiden, iya kan? Waktu 5 tahun pendek loh, iya kan? Pak Prabowo, wah udah hampir setahun dah. Kayak baru 2 hari lalu, ini sudah 6 bulan kan. Itu sebentar lagi 2 tahun, udah sibuk pemilu yang akan datang lagi orang gitu. Jadi ini memang harus bekerja cepat dan negara ya menghadapi problem seperti itu. Meskipun
Kalau bicara ke pejabat-pejabat tertentu, wah ekonomi kita bagus, ini bagus, kita optimis, ini. Ya silakan kalau percaya gitu. Tapi bagaimanapun kalau korupsi dibiarkan merajalela, ya negara yang berbahaya. Pasti iya. Nah tadi ada satu hal yang menarik sebenarnya Pak Mahfud sempat bilang kasus korupsi ini kalau misalnya dinaikin sampai pejabat misalnya yang selevel menteri atau enggak oligarki itu bakal berhenti gitu misalnya kan. Nah tapi di sisi lain ada satu data lagi yang lumayan menarik. Saya pernah lihat datanya dari setiap presiden jumlah menteri yang tersangka itu naik. Misalnya waktu zamannya Bu Mega setahu saya itu sekitar 4. Habis itu waktu Pak SBY misalnya 6. Lalu waktu Pak Jokowi 7 menteri yang tersangka. Nah sehingga kan menteri ini sebenarnya bukan yang tidak bisa masih ada kans untuk mereka itu ketangkap gitu misalkan. Nah kalau kayak gitu berarti kenapa? Itu rekrutmen politik untuk jabatan menteri itu tidak bersih karena titipan, karena political trade off. Bapak saya dukung ini, tapi nanti kami minta jatah menteri sekian, orangnya ini. Bapak saya dukung, tidak akan ada apa-apa, tapi ini kasusnya jangan dibuka. Bisa jadi. Ya, itu kan teorinya banyak begitu. Nah teori gitu tuh Anda jangan, Pak Mahfud nuduh siapa tuh begitu. Oh, kalau tuduhan di masyarakat udah beredar namanya. Tapi kalau mau tuduhan literaturnya ada buku yang ditulis oleh Herman Muster namanya. Herman Muster tuh menulis tentang peradilan yang sesat. Bagaimana orang itu mempertukarkan politik ya dengan jabatan melalui cara-cara korupsi. Mungkin bisa saja begitu. Mungkin banyak koruptor-koruptor itu yang bilang, Pak, saya dukung Bapak, partai saya kuat. Tapi jangan dia apa-apain ya. Atau Pak, saya titip ini. Saya punya kunci dari semua orang ini. Saya nanti yang tanggung jawab, dia akan tunduk sepenuhnya kepada Bapak atau melawan Bapak. Ini kuncinya bisa. Itu ada teorinya. Gitu. Nah, oleh sebab itu kemudian apa sih yang kita inginkan kembali ke jati diri bangsa gitu, kesadaran moral bahwa kita merdeka itu untuk berbuat baik bagi bangsa ini, memanfaatkan bersama negara ini dengan sebaik-baiknya sebagai milik bersama dan memberi peluang yang sama. Dan itu hasilnya udah banyak. Ya, gini, Anda tidak boleh mengatakan, oh zaman Pak Harto maju begini, Bung Karno gini, habis enggak. Kemajuan itu linier. Kemajuan itu linier. Siapapun presidennya, kalau perkembangan dunia itu berkembang itu mengarah kemajuan. Seperti Anda sekarang main kayak gini nih, IT, ya, AI dan sebagainya. Itu tanpa presiden apapun rakyat main sendiri kok. Siapapun. Nah, oleh sebab itu sebenarnya di presiden itu enak kalau niatnya baik. Karena kemajuan itu akan tumbuh secara linear tanpa perencanaan yang tirik-tirik. Anda tahu, Saudi Arabia. Nggak ada perencanaan pembangunan, Menteri Bappenas apa. Maju setiap tahun tuh. Iya kan? Bangun ini, saya datang tahun ini. Jalannya masih begitu. Wah sudah ada jembatan. Ya, yang bagus sekali. Nggak pernah dengar. Itu masuk perencanaan pembangunan nomor berapa, kepres nomor berapa. Nggak ada, jalan aja. Karena linear, kalau masyarakat butuh, pemerintah harus melayani. Oleh sebab itu saya tidak percaya pada klaim bahwa ini kalau perencanaannya bagus. Iyalah perencanaannya bagus mungkin lebih cepat. Tapi masyarakat tidak akan pernah mundur. Kemajuan itu akan datang dengan sendirinya. Tinggal kita aja mau jujur apa enggak. Mempercepat kemajuan apa tidak. Kan gitu. Saya buka Emersa Satar. Waktu zaman Pak SBY kan gagah sekali kan dia. Garuda dia kuasai. Setiap Pak SBY mau pergi pakai Garuda, dia selalu ada lebih dulu di tempat di mana Pak SBY datang. Begitu Pak SBY berhenti, nggak ada cantolan, masuk penjara dia. Sekarang tuh orang mau jadi anggota DPR aja miliaran kan biaya. Saya enggak. Saya pernah jadi anggota DPR, pernah jadi menteri, survei pun. Oleh sebab itu pertambahan harta saya itu konsisten berdasar gaji pejabat.